Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Insya Allah kalau kalian hari ini dalam keadaan baik, kita akan memulai pembelajaran kita dengan kegiatan membaca nyaring. Apa itu membaca nyaring? Mata. Membaca nyaring itu ya Pak Dani membacakan sebuah buku di depan dengan intonasi yang baik dan nyaring ya. Makanya kalian harus memperhatikan. Kalau tidak memperhatikan ya tidak tahu isi cerita dalam sebuah buku. Oke. Perhatikan. Oke. Pak Dani kemarin habis pelatihan tak kasih oleh-oleh dari pelatihan kemarin ya, buku yang bagus, isi ceritanya dan gambarnya juga bagus ya. Langsung saja kita mulai untuk membaca nyaring hari ini. Pak Dani ada buku elektronik di sebuah tab. Ini juga buku tapi buku elektronik ya, kalian semua perhatikan. Bukunya dengan judul Memata ya, karangan dari Zulkarnain dan Rizkia Sagiba. Perhatikan, dengan judul Memata, mulai saat ini kalian harus berpikir apa sih memata itu? Ya, memata itu apa? Nah, nanti jawabannya akan bisa terjawab kalau kalian memperhatikan ya dari isi buku ini. Di sini ada sebuah apa? Areanya apa areanya? Sawah. Terus yang di bawah ini apa? Terus ini areanya cewek apa cowok? Ini disebut namanya siapa? Nanti di buku ada. Ini area persawahan, dia sedang memegang mangkok atau isinya mangkok atau piring isinya apa? Nggak tahu kan, belum ada yang tahu lah. Ya. Makanya diperhatikan. Kalian boleh menerka-nerka biji padi atau padi. Nah, makanya diperhatikan ya. Lanjut ke halaman berikutnya. Ya, tadi penulisnya ini Zulkarnain, ilustrator Rizkia Sagiba. Ya, tahun 2021 Maret bukunya ini diterbitkan. Oke. Jadi masih baru dan ini buku lumayan viral ya. Viral. Tapi perhatikan, ini halaman pertama. Ya, langsung dari Litara. Jeng jeng, halaman pertama. Perhatikan. Pada dibacakan, Yuja dan Yacil mau pergi ke Sawah. Setelah bekerja, mereka akan membuat memata. Perhatikan gambar dulu setelah saya Pak Dani bacakan gambar. Ada 4. Nah, ini seorang perempuan, ibunya dan ada 2 bapak ibu. Wah, ini bawa apa ini? Cangkul, pinter cangkul. Kira-kira mereka ini mau apa ya? Langsung ke halaman berikutnya. Jeng jeng. Yati tidak suka sawah. Namun dia suka sekali memata. Karena itu dia ikut ke sawah. Jadi ini ada gambar. Siapa ini? Siapa ini? Yati, betul. Karena di sini disebutkan banyak Yati ini. Kemudian ini ada 2 orang tadi, Yujang dan Yacil. Ya, Yujang dan Yacil. Halaman berikutnya. Sebentar. Di sini ada apa ini?
ada sungai ada. Perahu. Kira-kira mereka ini mau kemana ya? Kok di sungai? Nah, kita lihat halaman berikutnya. Jeng jeng. Halaman berikutnya, Yati merasa ketinting ini lambat sekali. Dari bacaannya kata ketinting ini apa ini? Kapal. Perahu. Ketinting ialah perahu kecil, perahunya kecil. Yati, Yujang dan Yujil ini sedang di atas ketinting atau perahu kecil ya di atas sungai. Lambat sekali ya, memang lambat sekali karena kan nggak ada yang gayu, nggak ada motornya, nggak ada perahu motornya. Ya, kita lihat halaman berikutnya mau kemana ini? Jeng jeng. Nah, gambarnya cuma ini, berarti yang sungai sama ada pohon apa ini? Pinter pohon apa? Yati sudah tak sabar ingin segera tiba. Dia ingin cepat-cepat makan memata. Jeng jeng halaman berikutnya. Ya. Pak Dani bacakan lagi. Begitu sampai Yujang dan Yacil ya, bukan Yujil ya, Yacil langsung bekerja di mana? Sawah. Kenapa tahu kerjanya di sawah? Bisa di sini diperlihatkan di halaman ini adalah di area persawahan. Jadi harus pintar ya mendengarnya sambil melihat buku. Ya ini persawahan. Ini ya di sini di atas buku. Ya. Terus mereka membersihkan rumput pengganggu di antara padi. Jadi rumput itu juga mengganggu di area padi. Dibersihkan dulu ya. Dibersihkan. Halaman berikutnya. Jeng jeng. Nah, lihat gambarnya. Yati sedang ngapain? Ini masih hujan. Yacil sama Yujang masih di sawah. Yati malah enak-enakan ya. Oh, biasanya kita kok sujud. Ya. Pakai dibacakan. Sementara itu Yati membayangkan gurihnya memata. Jadi ini Yati sambil digubuk merebahkan dirinya itu sambil membayangkan enaknya memata. Makan memata. Aduh, sedapnya sambil membayangkan kalau memata itu enak. Halaman berikutnya. Jeng jeng. Perhatikan. Ini Yujang sama Yacil menghampiri Yati di gubuk. Ini apa ini? Pak Dani baca dulu. Peralatan untuk membuat memata sudah berdebu. Berdebu itu apa? Banyak kotoran debu yang menempel di alat. Yujang segera membersihkannya. Ini apa ya? Nah, ini loh. Nah, belum tahu, kita lihat di halaman berikutnya. Apakah itu wajan? Kita lihat halaman berikutnya. Jeng jeng, belum ada. Yati dan Yacil menggunakan ingkapan untuk memotong padi muda. Tahu padi muda? Masih berwarna ini, masih hijau-hijau, agak berkuning-kuningan. Karena tidak terbiasa, Yati memegang ingkapan dengan kaku. Jadi memegangnya kaku. Perhatikan baik. Ya, jadi memegangnya kaku. Ya, belum terbiasa karena kalian kalau apa-apa baru pertama kali melakukan sesuatu itu pasti kaku. Makanya jangan takut salah. Jadi kalau sesuatu yang pertama kali itu harus dicoba. Tak perlu apa salah, harus berani coba. Ini kapannya dua, megang ini ya. Yacil ini
memegangnya dengan mahir, sudah mahir ini nanti masih kaku semua. Halaman berikutnya, jeng jeng. Aduh, ingkapan terpental lalu jatuh ke lumpur karena memegangnya kaku. Ingkapannya terpental lalu jatuh ke lumpur. Tahu kan lumpur di padi itu kalau masih ya belum dipanen itu kan ada airnya bercampur dengan lumpur. Ini jatuh ingkapannya. Nah, apakah terus ingkapannya seperti apa ya? Pecah atau gimana? Kita lihat halaman berikutnya. Jeng jeng. Yati berusaha mencari apa? Ingkapan. Ayo diperhatikan, mencari ingkapan. Kan tadi kalau masih muda kan masih apa agak tinggi ya dicari di bawah. Dia kena lumpur. Terus lihat ini tangannya Yati. Ya mencari. Terus halaman berikutnya apa yang terjadi? Ular. Yati berteriak dengan memanggil ular. Dengan kata yang keluar adalah ular. Perhatikan ular. Lihat paniknya wajah Yati sambil berteriak ular. Halaman berikutnya jeng jeng. Aduh, Yati menjadi malu. Belut membuatnya terkejut. Ternyata itu bukan ular tapi anak-anak tahu belut. Tahu ya, belut memang bentuknya seperti ular, lebih licin ya. Ya lebih licin. Bentar. Jadi Yati itu karena sudah panik memegang seperti apa ya? Seperti ular. Itu ayo perhatikan. Ayo perhatikan. Itu kaget dan panik. Jadi seperti ular. Takutnya dia memegang ular. Terus dilemparnya. Ternyata yang keluar adalah belut. Jadi perhatikan. Jadi Yati itu merasa karena dia salah menyebut belut. Jeng. Halaman berikutnya, bulir padi muda kemudian dipisahkan dari tangkai. Dari tangkainya perhatikan, ini ada tempat untuk memisahkan bulir padinya dengan tangkai. Ya. Yang Yati dan Yacil, ujungnya kemana? Pak Dani tidak tahu. Ya, di gambar adanya Yati dan Yacil. Halaman berikutnya, jeng. Ternyata halaman berikutnya Yujang itu mempersiapkan bahannya di bubuk. Pada ini bacakan, pembuatan mematah baru dimulai, namun Yati sudah mendengar perutnya berbunyi kerucuk. Biasanya siapa sih perutnya kalau lapar bunyinya kerucuk. Kalau seperti itu harus segera makan. Halaman berikutnya, jeng. Bulir padi muda disangrai. Siapa yang menyangrai? Ayo. Yati. Kalau Yacil hanya memegang bulir tadi. Kalau mungkin sudah matang, menyangrai yang bulir padi yang lain. Disangrai itu apa? Digoreng tapi tidak menggunakan minyak. Halaman berikutnya, jeng. Apa langkah selanjutnya? Yati tak sabar menanti. Nah, ini hasil sangrai bulir padi muda tadi dimasukkan ke suatu tempat. Tempat apa yaitu? Kita buka halaman berikutnya untuk cari jawabannya. Jeng. Duk. Bunyi lesung dan alu sedikit menghibur Yati. Yang alu yang mana, yang lesung yang mana? Alu ini yang buat untuk menekan
bulir padi udang. Kalau tempat untuk yang cekungan tadi namanya lesung, seperti lesung pipi, ada sebutan lesung pipi, bikin semakin ganteng. Ada cekungan di pipi, Arvin perhatikan. Jadi ini alu, ini lesung, duk duk duk. Suaranya menghibur Yati. Halaman berikutnya, jeng jeng. Apakah memata sudah bisa dimakan? Itu pertanyaan yang muncul dari Yati. Nah, Yacil ini tersenyum, ketawa dengan pertanyaan Yati. Apa ya? Kenapa tersenyum Yati ya? Nah, halaman berikutnya, jeng jeng. Ternyata belum. Nah, belum menjadi suatu makanan. Mereka masih harus menampi bulir padi. Menampi itu apa? Ya, seperti memisahkan beras. Betul. Ada kulitnya, beras itu dipisahkan. Itu namanya menampi. Lihat. Ya, Yati sama Yacil menampi. Halaman berikutnya, jeng jeng. Yati mulai lelah. Lama sekali memata diolah. Nah, ini apa ini? Yacil sudah mengapain? Mengarut. Yati cuma melihat. Terus saking langsungnya ya, sudah lapar. Halaman berikutnya, apakah sudah selesai? Ternyata belum. Jeng jeng. Peranan kembali disimpan. Yati harus menunggu lagi. Ternyata belum selesai anak-anak. Ya, Yati sampai lelah capek menunggu hasil memata diolah. Ya, sampai semenden. Ya, merebahkan diri di tembok sambil menguap. Ini menguap. Nah, itu menguap ya, menguap babi. Halaman berikutnya, jeng jeng. Coba perhatikan, ketika Yati nyaris tidur, Yacil memanggil, Yati, memata siap disantap bersama. Nah, memata sudah siap, yani gas. Karena sudah lapar, ya prosesnya lama, digas. Ya. Ini perhatikan, ini ditaburi apa mau? Ini diparut ya? Ya betul. Jadi yang berarti nabiin dikasih apa parutan kelapa atasnya. Halaman berikutnya, jeng jeng. Memata ini istimewa karena Yati ikut mengolahnya. Mengolah itu apa? Ya, ikut prosesnya dalam membuat sesuatu. Ya, makanan bisa atau apapun. Jadi ikut dalam prosesnya. Ya, misal kalian di rumah mau bikin makan telur, ya, bikin nasi telur kecap, ya, terus disuruh ibunya, kamu bikin telur sendiri, lebih enak dibikin ibu apa bikin sendiri? Ibu. Betul, sendiri mandiri ya, itu lebih enak. Itu namanya ikut mengolah. Ini yang dirasakan Yati, bikin sendiri daripada langsung makan. Ya, jeng halaman berikutnya ternyata bukunya halaman terakhir sudah selesai ya. Alvin, perhatikan di depan. Maka ya, ini adalah Zulkarnain tadi ya yang menulis. Terus ini ilustratornya. Zulkarnain lahir di Ideng Pale, Anakidung, Kalimantan Utara. Ya. Terus ini Ridha Zahida dipanggil Dida, adalah ilustrator lulusan ITB. ITB kuliahnya mantap. Ya, kalau bisa anaknya bisa ke sana. Hebat. Pasti jadi, kalau dulu insinyur ya, insinyur. Nah, ini dua di UNJ. Terus ini, perhatikan, ada kamus kecil, disangrai, digoreng tanpa mie. Terus ingkapan, alat untuk memotong
tangkai. Terus ada ketinting, sejenis perahu kecil. Terus menampi, membersihkan beras dari kulitnya. Betul tadi, Amel. Yacil itu adalah bibi atau tante. Nih bahasa Jawa sini boleh. Bibi dalam bahasa Tidung, bahasa provinsi Kalimantan Utara. Kalau Ujang itu paman sama ya. Belum selesai ternyata. Ada halaman terakhir ternyata anak-anak. Biasanya belum jeng. Halaman terakhir biasanya Yati tidak suka ke sawah. Namun kali ini dia bersemangat sekali. Apa yang akan dilakukan Yati di sana? Memanen padi, mematang anak, mematak Oke, ini halaman terakhir ya anak-anak. Sudah. Oke, itulah pembacaan nyaring Pak Dani ya di buku yang judulnya Jadi intinya apa? Memata itu banyak dari apa memata? Padi. Memata itu adalah suatu makanan khas dari Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Ini apa? Sego dipol. Ya. Di sini. Kalau di sana namanya apa? Mata. Terus anak-anak perhatikan. Kenapa Yati bahagia sendiri? Bahagia sekali. Ya karena dia ikut mengolah. Terus pelajaran apa yang dipetik atau pelajaran apa yang dipetik dari buku memata tersebut? Buku memata ini apa? Arka. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari buku ini? Memasak mandiri. Memasak mandiri, betul. Apalagi anak-anak? Ayo. Mandiri, betul. Lagi. Nah, gini. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari ini? Semua hal yang bisa dikerjakan mandiri. Perhatikan, semua hal yang bisa dikerjakan oleh mandiri itu hasilnya lebih memuaskan. Contoh tadi kamu masak telur sendiri daripada yang bikin ibu pasti lebih. Terus pelajaran yang kedua, sesuatu yang memuaskan hasilnya itu pasti ada apa namanya? Prosesnya. Kalau makanan ini ada proses mengolah. Makanya pengen pintar. Prosesnya apa? Nek mau belajar pintar, prosesnya apa? Belajar itu apa? Membaca bisa, menyimak bisa, melihat informasi bisa. Lihat HP yang bermanfaat juga bisa. Atau main game terus. Jangan aktif main game terus. HP-nya itu buat membaca kayak ini loh. Membaca buku. Dan oke, jadi kalau mau hasilnya memuaskan, mandiri. Yang kedua, semua yang memuaskan itu dan diawali dengan proses yang tidak mudah. Ya, jangan kayak Yati mau, wah kok nggak selesai terus dia mau menyerah, nggak mau bikin. Ya, tetap semangat. Kalian kalau belum pintar apa belum bisa belajar ya. Harus rajin harus rajin belajar. Kalau nggak bisa yuk belajar, jangan nyerah. Harus belajar. Ya, itu pelajaran yang bisa dipetik dan kegiatan membaca nyaring dari Pak Dani kita bisa sambung di membaca nyaring berikutnya. Mau yang buku seperti apa? Seperti ini ya bukunya gambarnya menarik-narik, kata-katanya tidak banyak ya. Semoga kegiatan membaca nyaring kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan Pak Dani. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kowe iku angelmu iku mesti Pak, usil lho, dipane usil lho. Usil apa?